Cie, topik apa nih kira-kira yang bakal kamu obrolin saat awal obrolan yang asik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku Rita Arisandi di session Jago Komunikasi. Di video kali ini aku bakal share topik ngobrol bagi pemula. Bagi kamu yang baru mampir di channel aku, perkenalkan nama aku Rita Arisandi. Biasanya di channel ini aku ngebahas seputar personality dan juga beauty. Nah, kali ini bagaimana sih kita meningkatkan personality kita, yaitu meningkatkan skill komunikasi kita. Baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share di media sosial yang kamu punya agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kita perlu ketahui bahwa skill komunikasi itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita, seperti nih di kehidupan relationship, percintaan, kemudian keluarga, pertemanan, persahabatan, kemudian juga di lingkungan sosial ataupun komunitas. Namun sebenarnya tidak sedikit loh yang mengalami kesulitan untuk ngobrol duluan nih, ngajak ngobrol orang baru. Oh, kenal sama orang ini, dari mana ya untuk memulai topiknya? Perlu kamu ketahui bahwa banyak juga loh yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Misalnya nih, ngajak ngobrol duluan orang, terus ngajak kenalan orang, kemudian kira-kira topik apa sih yang harus aku bahas pada saat the first impression sama somebody, asik, someone ya, someone. Terus apa nih yang aku bahas biar aku nggak kelihatan kikuk, biar aku nggak kelihatan bingung ataupun ngerasa aduh nggak bisa ngobrol dan nggak bisa bikin betah nih. So di video kali ini aku bakal ngebantu teman-teman kira-kira apa aja topik ngobrol bagi kamu, terutama bagi kamu yang pemula. Dan topik ini topik yang simple dan ringan. Sebenarnya sih untuk mengawali sebuah obrolan ya, kamu bisa ngajak dia itu ya obrolan seputar dirinya sendiri, ya basa-basi lah, kamu dari mana, kemudian kamu kesibukannya apa. Nah, kamu mulai dari situ, terus intinya adalah membuat dia itu banyak berbicara, banyak cerita nih tentang dirinya, banyak cerita apapun kayak gitu. Sehingga dari sini sebenarnya kamu lagi membuka tuh jalan untuk membuat dia itu nyaman dan terbuka dulu nih sama kamu. Ketika dia sudah nyaman dan terbuka sama kamu, nah otomatis kamu bisa nih nanya-nanya hal yang ya sedikit ini sih nggak umum kayak gitu loh, misalnya pekerjaan ataupun keluarga. Bahkan nih ya, ada yang cerita masa lalunya loh. Wow. Topik yang akan aku bahas sekarang, kamu bisa juga praktekin di gebetan kamu. Topik ngobrol bagi pemula. Yang pertama nih, minat, kemudian passionnya dia itu seperti apa. Kamu bisa memulai untuk bertanya apa sih ketertarikan kamu. Seperti ketertarikan hobi, kemudian pada sesuatu kegiatan, sesuatu hal, dan passionnya dia. Kamu bisa nanya sekitar itu. Misalnya nih, apa sih yang membuat kamu suka sama hobi ini? Oh, itu. Terus kamu sudah gabung di komunitas mana aja nih untuk mendukung hobi kamu? Terus posisi kamu di komunitas itu sebagai apa? Lagi-lagi, biarkan dia itu bercerita. Biasanya ketika orang sudah bercerita ya banyak hal kayak gitu, dia bakal nyaman. Dan ingat, kalau misalnya kamu bertanya nih, jangan sampai kelihatan kamu tuh ngejar banget dia. Kamu ini kayak wartawan gitu loh, nanya-nanya. Jadi tuh ada jedanya. Ngikutin aja aliran ngobrol itu kayak gitu loh. Ketika dia sudah ngejelasin, kamu bisa nanya. Just nanyanya jangan ngejar-ngejar. Soalnya ada nih kejadian atau pengalaman dari teman aku dideketin sama cowok. Terus cowok ini kayak nanyanya tuh kayak ngejar-ngejar kayak gitu. Lama-lama teman aku ini jadi ilfeel kayak gitu kan. Jadi aduh, kok risih banget sih, aku nggak mau jawab, terus tuh dia nanya-nanya terus kayak gitu. Kalaupun dia kasih respon, oke, kamu tanya, kamu ngelihat dulu situasinya dan jangan asal
kerjanya nanya. Orang tuh bakal kabur, serius deh. Santai dan lihat responnya sama. Yang kedua nih, topik tentang dirinya. Kamu bisa nih ya, bisa bertanya tentang dirinya. Misalnya, kamu anak keberapa? Terus, oh anak pertama. Gimana sih rasanya anak pertama? Kayaknya tuh dikasih tanggung jawab besar ya buat jagain adik-adik. Menurut kamu gimana tuh pengalaman kamu jadi anak pertama? Atau gimana sih rasanya jadi anak terakhir? Pasti dimanja terus ya kayak gitu. Ya udah, kamu tuh nanya aja tentang dirinya. Kemudian dari situ tuh dia bakal cerita tentang ya perjalanan dia, hidupnya dia, atau gambaran dari kepribadiannya dia juga. Dia secara tidak langsung akan bakal respon pertanyaan kamu dan obrolan itu makin asik gitu loh. Pokoknya ngikutin aja ya aliran dari obrolan itu, nikmatin obrolan itu biar makin asik dan bikin betah. Yang ketiga, studi. Oh my god, bagi teman-teman yang suka ngedeketin someone, biasanya langsung nanya nih, kamu kuliah di mana? Gitu kan. Kamu fakultas apa? Terus kenapa nih kamu ngambil jurusan itu? Oh, kamu dari dulu minat banget ya di bidang ini ya? Terus apa aja sih yang kamu pelajarin di kuliahan gitu? Soalnya jurusan ini beda banget loh sama jurusan yang lain, rada susah. Asik. Nah, ketika kamu ngobrol kayak gitu ya, tanya sesuatu yang beda nih dari bidang studinya, terus kegiatannya sehari-hari, otomatis dia tuh bakal respon. Dan itu adalah kegiatan yang sehari-hari dia lakukan gitu loh, dia kerjakan. Otomatis dia bakal kasih respon sama kamu. Terus kamu kasih nih pujian sama dia, keren banget ya kamu bisa masuk di jurusan ini. Ingat ya teman-teman ya, ketika kamu ngobrol, jangan lupa poin yang pernah aku sampaikan adalah puji dan kasih respon. Puji dan respon. Aku pernah bahas di video ini ya, bakal aku kasih linknya di sini ya. Dibuka videonya dan dipelajari. Poin yang keempat, topik ngobrol bagi pemula adalah menanyakan pekerjaan. Wah, sebenarnya teman-teman ya, kalau masalah pekerjaan itu tidak semua orang pengen share. Jadi ada yang agak keberatan untuk share tentang pekerjaannya, kesibukannya. Tapi kamu bisa mulai nanya dengan hal-hal yang simple, apa sih kesukaan kamu? Terus kamu juga bisa nanya kesukaan kamu dan apa kesibukan kamu sekarang. Hal apa yang kamu kerjakan nih tiap hari kayak gitu. Dia bakal respon hal yang dia suka dan bahkan pekerjaannya seperti apa. Terus kamu jangan lupa nih puji, pekerjaan kamu keren juga ya, kayak gitu loh. Kok bisa sih, apa aja ya kira-kira tuh tantangan atau tipsnya biar bisa nih dapetin pekerjaan kayak kamu bisa tuh kasih respon seperti itu. Jadi dia tuh makin senang untuk bercerita tentang pekerjaannya dan wow, dia bangga dengan pekerjaannya dan itu membuat dia itu nyaman dan happy ngobrol sama kamu. Serius, aku ada pengalaman ketika aku tuh ngobrol sama temen baru kayak gitu. Jadi aku nanya kesibukannya dia apa, kemudian tuh kesukaannya dia, terus dia cerita nih, dia agak berat untuk menceritakan tentang pekerjaannya karena tuh kayak ya mungkin privasi ya bagi dia ya, jadi agak berat yang untuk share tentang pekerjaannya. Terus pada saat itu ya udah aku bilang BTW aku balik lagi nih ke jurusannya dia. Emang jurusan yang kamu ambil ini itu jurusan yang pernah kamu mimpi-mimpikan nggak? Terus BTW cita-cita kamu mau jadi apa sih? Jadi kelihatan tuh ya, kira-kira pekerjaan sama cita-citanya itu sejalan nggak? Nah dari situ tuh sebenarnya dia bakal mulai terbuka bahwa misalnya pekerjaan ini tidak sesuai dengan passionnya, kemudian pekerjaan ini dia begitu inginkan kayak gitu loh. Nah dari situ dia mulai bakal terbuka. Tapi ingat ya, kalau misalnya kamu nanya-nanya kayak gini, ya sebenarnya sih jangan terlalu dipaksain kalau memang dia nggak cerita. Cuman kan aku kemarin tuh memang aku mencoba aja sih, pengen tahu aja kayak gitu loh. Jadi dia ya dengan sendirinya terbuka gitu dan mau cerita. Sebenarnya orang juga bakal ngelihat ya kira-kira orang ini bisa
aku ceritain gak sih hal-hal yang privasi atau hal-hal yang mungkin menurut dia itu adalah sensitif. Itu balik lagi ke kita ya, respon kita tuh seperti apa sih, apakah kita itu bisa dipercaya atau enggak dari apa sih pembicaraan itu. So sebenarnya adalah mimik wajah, ekspresi wajah ataupun gerakan tubuh itu sangat berpengaruh apakah kita bisa diajak ngobrol yang asik atau bisa ya menjaga obrolan tersebut. Kamu bisa nanya tapi jangan sampai kamu memaksa dan membuat dia itu nggak nyaman sama kamu. Intinya adalah memberikan kenyamanan sama lawan bicara kita. Poin yang kelima adalah keluarga. Wow, topik keluarga ini adalah topik yang sangat menarik banget ya. Kenapa nih? Karena sebenarnya masuk dari privasi ya, hal-hal yang privasi seperti pekerjaan terus masuk di keluarga. Itu biasanya bisa dipastikan adalah ketika dia ngobrolin tentang keluarganya, dia sudah mulai terbuka dan nyaman sama kamu. Untuk lebih asiknya lagi nih ya, kamu bisa mulai nih cerita tentang keluarga kamu. Gimana keluarga kamu itu ya kesehariannya, terus papa mama kamu bisa mulai dari diri kamu. Dari kamu mulai bercerita, ini kan menunjukkan kalau kamu itu tuh terbuka sama dia. Pada saat itu dia pun mulai terbuka sama kamu. Misalnya nih kamu bisa kasih respon ketika dia sudah cerita-cerita ya tentang keluarganya. Terus kamu bisa kasih respon seperti ini. Dari cerita kamu, kayaknya kamu deket banget ya sama mama kamu. Kamu deket banget ya sama adik kamu yang ketiga misalnya. Nah dari situ tuh dia bakal cerita nih tentang kisah keluarganya gitu. Tapi yang jelas ya teman-teman ya, ketika kamu ngajak ngobrol ini, gimana kamu jangan sampai memaksakan dia untuk menceritakan hal-hal yang sensitif atau privasi. Biarkan dia aja yang mau cerita kayak gitu. Dan ini adalah sebenarnya tuh buat nanya aja sebenarnya. Jangan sampai membuat dia itu tidak nyaman. Intinya adalah buatlah obrolan itu senyaman mungkin. Biarkan mengalir begitu saja, kamu tinggal nanya dan kasih respon dan ya ikut antusias dengan obrolan itu. Yang terpenting dalam ngobrol adalah memulai. Topik apapun itu, yang penting kamu sudah tahu nih dasarnya. Apa sih yang biasanya orang ingin ceritakan sama lawan bicaranya. Oke teman-teman, itu beberapa topik mengenai topik ngobrol bagi pemula. Semoga topik ini bisa teman-teman praktekin dan memulai obrolan dengan teman baru ya, kenalan baru ataupun gebetan baru. Asik. Untuk ngedukung channel ini kamu bisa ya di subscribe, like dan komen, bahkan nge-share nih ke teman-teman kamu yang lainnya agar aku bisa lebih semangat nih untuk ngebuat topik-topik apa lagi nih yang bakal kita bahas di video-video berikutnya.